Selamat datang di channel Diari Fitri, channel yang membahas cerita rumah tangga sehari-hari. Sebelum mulai ceritanya, jangan lupa subscribe. Mari kita mulai ceritanya. Karin tidak langsung masuk ke kamar ketika Dimas menutup telepon sore itu. Ia berdiri di balik dinding dapur. Jari-jarinya masih basah oleh air cucian. Napasnya tertahan tanpa sadar. Ya sudah, Pak. Saya mengerti. Mungkin belum rezeki saya. Nada suara Dimas dibuat ringan, tapi Karin hafal jeda kecil di ujung kalimatnya. Jeda yang selalu muncul saat harga dirinya terluka. Telepon ditutup. Sun. Karin menunggu. Biasanya Dimas akan mengeluh, menyalahkan keadaan, atau menceritakan ulang percakapan investor dengan nada kesal. Tapi kali ini tidak ada apa-apa. Hanya suara kursi ditarik pelan. Ia mengintip. Dimas duduk menatap meja makan yang kosong. Kedua tangannya saling menggenggam. Wajahnya datar, tapi rahangnya kaku. Perasaan di dada Karin mengencang. Ia tahu ekspresi itu. Dimas sedang menghitung, bukan angka, tapi peluang yang semakin sempit. Karin masuk dengan langkah biasa. Pura-pura tidak tahu. Minum dulu? Tanyanya lembut. Dimas menggeleng kecil. Investor terakhir juga mundur. Mereka bilang konsepku bagus, tapi belum yakin. Ia tertawa hambar. Belum yakin itu bahasa halus buat, tidak mau rugi. Karin duduk di depannya. Ia ingin bilang bahwa Dimas sudah berusaha keras. Ia ingin memegang tangannya. Tapi yang muncul justru bayangan cicilan ruko yang belum lunas dan tabungan yang makin tipis. Aku bisa cari cara lain, lanjut Dimas cepat, seolah berbicara pada dirinya sendiri. Mungkin pinjaman. Atau, ya, entahlah. Karin melihat matanya. Lelah, takut, tapi juga keras kepala. Dimas tidak pernah benar-benar mempertimbangkan berhenti. Dan disitulah dilema Karin tumbuh. Ia bangga pada tekad suaminya, tapi diam-diam takut tenggelam bersama mimpi yang belum tentu sampai. Malamnya, ketika Dimas sudah tertidur dengan punggung membelakanginya, Karin membuka kotak kayu di lemari paling atas. Kotak itu jarang disentuh. Bahkan saat mereka pindahan pun, ia membawanya sendiri. Gelang emas dari ibunya. Kalung hadiah ulang tahun pertama pernikahan. Sepasang anting kecil yang dulu dibeli dari bonus gaji pertamanya. Setiap benda punya cerita. Setiap cerita punya rasa aman. Karin mengusapnya satu persatu. Bukan karena ragu menjualnya. Ia sudah memikirkan ini sejak investor kedua mundur. Yang membuat dadanya sesak adalah kenyataan bahwa ia tidak ingin Dimas tahu dari mana bantuan itu datang. Bukan karena takut dimarahi. Tapi karena ia tahu Dimas benci merasa ditolong. Kalau dia tahu ini dari perhiasanku, gumam Karin pelan, dia akan menganggapnya pengorbanan. Lalu merasa berutang. Lalu tertekan. Ia justru ingin Dimas merasa didukung, bukan dibebani. Pagi harinya, ia pamit ke pasar lebih awal. Suaranya stabil, padahal telapak tangannya dingin. Kotak kayu itu ada di dalam tas kain sederhana. Toko emas di sudut pasar sudah lama berdiri. Pemiliknya mengenal Karin sebagai pembeli kecil-kecilan, bukan penjual. Pria itu mengangkat alis ketika melihat isi kotaknya. Mau dijual semua, Bu? Karin menelan ludah. Iya, semua. Prosesnya tidak lama. Angka di kertas terasa lebih ringan daripada kenangan yang dilepasnya. Saat uang berpindah ke tangannya, Karin justru merasa hampa, seolah ia baru saja memindahkan sebagian masa lalunya ke orang asing. Namun di balik hampa itu ada tekad kecil. Setidaknya Dimas bisa bernapas lagi. Siang hari, ia menyerahkan amplop pada Dimas di ruang tamu. Aku ada tabungan yang belum kepakai, katanya setenang mungkin. Kalau mau diputar buat bisnis, pakai saja dulu. Dimas membuka isinya. Matanya langsung hidup. Karin, ini cukup buat nutup kebutuhan produksi bulan depan. Nada leganya nyata. Tidak ada tanya dari mana asalnya. Tidak ada curiga.
Hanya rasa lega seseorang yang diberi oksigen setelah lama menahan napas. Kita kan pasangan, lanjutnya ringan. Modal bersama. Kata bersama itu hangat, tapi anehnya menyisakan nyeri tipis di dada Karin. Ia mengangguk sambil tersenyum. Ia tidak mengoreksi, tidak juga menambahkan. Sore menjelang, Rina datang seperti biasa tanpa janji. Sahabat yang sudah mengenal Karin sejak sebelum menikah itu langsung masuk dapur. "Kopi ada?" tanyanya santai, lalu berhenti. Matanya turun ke tangan Karin. "Loh." Karin refleks menyembunyikan tangannya di balik lap. "Kenapa? Gelangmu mana? Yang selalu kamu pakai itu." "Oh, lagi dilepas." Rina menatap lebih lama. Bukan curiga berlebihan, tapi penuh perhatian yang tajam. "Antingmu juga beda." Karin tertawa kecil. "Terlalu cepat. Lagi bosan model lama." Rina tidak mendesak, tapi cara ia menatap Karin berubah. Lebih hati-hati, seolah melihat sesuatu yang retak tapi belum pecah. Obrolan berlanjut, tapi Karin merasa telanjang. Seolah kehilangan perhiasan membuat rahasianya ikut terlihat. Malamnya, saat sendirian di kamar, ia menatap pantulan dirinya di cermin. Lehernya polos. Pergelangan tangannya ringan. Wajahnya tampak sama, tapi ia merasa berbeda. Ada kepuasan karena bisa membantu. Ada juga bisikan kecil yang mengganggu. Kalau suatu hari dia sukses, apakah dia akan ingat semua ini? Karin menggeleng pelan, menepis pikirannya sendiri. Ia tidak mau menghitung kebaikan seperti utang. Namun sebelum tidur, ia mengambil satu keputusan kecil. Keputusan yang terasa sepele tapi berisiko bagi hatinya sendiri. Ia memindahkan sisa tabungan pribadinya ke rekening terpisah tanpa memberitahu Dimas. Bukan karena tidak percaya, bisiknya pada diri sendiri. Hanya berjaga-jaga. Dan untuk pertama kalinya dalam pernikahannya, Karin menyimpan sesuatu sendiri. Bukan uangnya, tapi rasa takutnya. Pagi itu Karin bangun lebih cepat dari biasanya. Bukan karena alarm, tapi karena pikirannya sendiri. Keputusan memindahkan sisa tabungannya ke rekening terpisah semalam masih terasa asing di dadanya. Tidak salah, ia tahu. Namun tetap ada rasa seperti menyembunyikan sesuatu di dalam rumah sendiri. Dimas sudah rapi lebih dulu. Kemejanya disetrika licin. Wajahnya tampak lebih hidup dibanding minggu-minggu sebelumnya. "Produksi pertama mau mulai hari ini," katanya sambil mengikat tali sepatu. "Aku mau cek ruko sama Pak Surya." Karin mengangguk sambil menyiapkan sarapan. Ada kebanggaan kecil melihat semangat itu kembali. Uangnya, atau lebih tepatnya perhiasannya, tidak sia-sia. Tapi bersama bangga itu muncul kesadaran baru. Usaha ini sekarang benar-benar bergerak. Artinya, risiko juga ikut bergerak. "Aku ikut lihat rukonya boleh?" tanya Karin hati-hati. Sore menjelang, mereka pulang. Dimas tertidur lebih cepat karena lelah. Karin duduk di tepi ranjang, memandangi punggung Dimas menoleh, sedikit terkejut, tapi lalu tersenyum. "Boleh. Sekalian kamu lihat modal kita kerja." Kata kita membuat Karin diam sebentar. Ia tidak mengoreksi, tapi juga tidak lagi merasakan hangat yang sama seperti kemarin. Ruko Pak Surya berada di deretan bangunan 2 lantai yang belum semuanya terisi. Catnya masih baru, bau semen samar masih tertinggal. Di dalam, beberapa rak sudah berdiri, kardus bahan baku tersusun rapi. Pak Surya menyambut mereka dengan anggukan ramah. Pria parubaya itu berbicara tenang, tapi sorot matanya teliti, jenis orang yang terbiasa menghitung risiko sebelum percaya kata-kata. "Bagus, sudah mulai hidup tempatnya," katanya melihat beberapa pekerja mengangkat barang. "Usaha itu bukan cuma soal jalan, Mas Dimas. Soal tahan." Dimas tersenyum percaya diri. "Pelan-pelan pasti besar, Pak." Mereka duduk di meja lipat yang dijadikan kantor sementara. Pak Surya membuka buku catatan tebal. Halamannya penuh coretan angka dan tanggal. "Ini saya rangkum biaya ruko, listrik awal,
dan kebutuhan operasional, jelasnya. Biar Mas Dimas juga punya pembanding. Dimas mengeluarkan laptopnya. Saya juga catat. Pak, semua masuk. Karin memperhatikan tanpa ikut bicara. Ia mencoba melihat apakah ada jejak uangnya di sana. Bukan untuk diakui, hanya untuk memastikan Dimas benar-benar mengelola dengan rapi. Pak Surya membaca layar sebentar, lalu bertanya santai. Modal awalnya kombinasi ya? Pribadi dan keluarga. Pertanyaan itu sederhana, tapi membuat bahu Karin sedikit menegang. Dimas menjawab cepat. Modal pribadi saya, Pak, dari tabungan. Nada suaranya ringan. Terlalu ringan. Karin menoleh pelan ke arahnya. Tidak marah, tidak juga kaget. Hanya ada rasa seperti melihat pintu kecil ditutup perlahan. Pak Surya mengangguk, tapi tidak langsung lanjut. Kalau ada dana dari pasangan atau keluarga, biasanya bagus dicatat. Bukan soal hitung-hitungan, tapi transparansi. Usaha itu sensitif. Dimas tertawa pendek. Tenang, Pak. Rumah tangga saya nggak seribet itu. Kalimatnya terdengar bercanda, tapi ada garis tipis defensif di sana. Pak Surya tidak memaksa. Ya sudah. Yang penting rapi. Uang yang tidak tercatat sering bikin masalah bukan di bisnisnya, tapi di orangnya. Karin menunduk menatap tangannya sendiri. Kata-kata itu terasa seperti mengetuk sesuatu yang ia coba abaikan. Ia tidak butuh pengakuan tertulis, tapi penolakan Dimas mencatat sumber modal membuat pengorbanannya terasa seperti cerita yang dihapus sebelum sempat ditulis. Namun ia memilih diam. Di tempat itu, di depan pekerja dan pemilik ruko, ia tidak ingin jadi alasan Dimas terlihat kecil. Siang harinya, saat mereka makan di warung dekat ruko, Dimas tampak puas. Lihat kan? Sudah mulai jalan. Katanya, investor nolak nggak masalah. Aku bisa bangun sendiri. Karin mengangguk. Iya, kelihatan kok. Ia ingin bertanya kenapa tadi bilang modal pribadi. Pertanyaan itu sudah sampai di ujung lidah, tapi ia menelannya kembali. Jika ia bertanya sekarang, Dimas mungkin merasa dituduh. Lalu pembicaraan berubah jadi pembelaan. Lalu emosi naik. Ia tidak mau merusak hari pertama usaha berjalan. Tapi di dalam hati, ada perubahan kecil. Karin mulai menyadari bahwa diamnya bukan lagi sekadar pengertian, melainkan cara menjaga keseimbangan yang rapuh. Suaminya. Ia mengingat ucapan Pak Surya. Uang yang tidak tercatat sering bikin masalah di orangnya. Masalah di orangnya, bukan di usahanya. Karin membuka ponselnya. Ia tidak mengirim pesan, hanya membuka aplikasi bank. Rekening terpisah yang ia buat semalam masih di sana. Angkanya kecil tapi nyata. Sesuatu yang hanya ia tahu. Untuk pertama kalinya, ia merasa perlu punya jejak sendiri, bukan untuk melawan, tapi untuk tidak hilang. Lalu ia mengambil satu langkah kecil lagi. Karin memotret bukti transfer lama yang ia kirim ke Dimas dulu, lalu menyimpannya di folder pribadi yang diberi sandi. Bukan untuk menuntut, bukan untuk mengungkit, hanya untuk berjaga jika suatu hari ingatan orang berbeda dengan kenyataan. Setelah itu, ia mematikan layar dan berbaring. Dadanya tidak sesak, tapi juga tidak ringan. Ada jarak tipis yang mulai terasa, meski mereka tidur di ranjang yang sama. Dan Karin tahu, jarak seperti itu tidak pernah muncul tiba-tiba. Ia tumbuh dari hal-hal kecil yang dipilih untuk tidak dibicarakan. Pagi itu Karin terbangun dengan rasa yang sulit dinamai. Bukan sedih, bukan juga marah. Hanya seperti ada garis tipis di antara dirinya dan Dimas yang kemarin belum ada. Mereka masih berbicara biasa saat sarapan, masih saling mengingatkan hal kecil, tapi Karin merasa lebih berhati-hati. Seolah setiap kata perlu ditimbang. Dimas tampak bersemangat. Ia beberapa kali mengecek ponselnya sambil tersenyum sendiri. Fajar mau mampir ke ruko siang ini, katanya. Katanya penasaran lihat usaha kakaknya. Karin mengangguk. Ia mengenal Fajar, adik Dimas,
yang sejak dulu memandang kakaknya dengan campuran kagum dan iri. Bagi Fajar, Dimas selalu contoh keberanian mengambil risiko, apapun hasilnya. "Kamu ikut lagi?" tanya Dimas. Karin ragu sebentar, lalu mengangguk. Ikut. Ia sendiri tidak yakin kenapa ingin datang. Mungkin ingin merasa tetap terlibat. Mungkin juga takut benar-benar jadi orang luar di usaha itu. Ruko siang itu lebih ramai. Dua pekerja sedang menata barang. Suara lakban dan gesekan kardus memenuhi ruangan. Fajar sudah datang lebih dulu. Kaosnya santai, tapi matanya berbinar melihat rak yang mulai terisi. "Gila, Mas," katanya begitu Dimas masuk. "Ini baru namanya progres." Dimas tertawa puas. "Baru mulai." Fajar menepuk bahu kakaknya. "Aku selalu bilang ke teman-teman, kakakku ini nekat tapi visioner. Pengusaha murni dari nol." Kalimat itu diucapkan ringan, bangga, tanpa maksud menyindir siapapun. Tapi telinga Karin menangkapnya seperti bunyi yang terlalu nyaring. Dari nol. Ia berdiri di dekat rak. Jari-jarinya menyentuh tepi kardus. Nol. Kata itu sederhana, tapi menghapus banyak hal. Menghapus gelang ibunya. Menghapus kalung hadiah ulang tahun. Menghapus kotak kayu di lemari. Dimas tidak mengoreksi. Ia hanya tersenyum, seolah pujian itu memang tempatnya. Fajar baru menyadari keberadaan Karin setelahnya. "Oh, Mbak Karin juga ikut. Pas banget. Jadi saksi kesuksesan Mas Dimas nanti." "Saksi. Bukan bagian. Bukan pendukung. Saksi." Karin membalas dengan senyum tipis. "Amin." Tidak ada yang salah dari ucapan Fajar. Justru itulah yang membuatnya perih. Karena semuanya terdengar wajar. Seolah perannya memang tidak pernah perlu disebut. Obrolan berlanjut soal target penjualan dan rencana ekspansi kecil. Karin mendengarkan tanpa masuk ke percakapan. Untuk pertama kalinya, ia merasa kehadirannya di ruko itu seperti tamu sopan, bukan seseorang yang pernah ikut mempertaruhkan sesuatu. Saat Fajar dan Dimas sibuk membahas strategi pemasaran, Karin pamit lebih dulu dengan alasan ingin membeli bahan dapur. Dimas hanya mengangguk, tidak menahan, tidak juga menawarkan pulang bersama. Langkahnya keluar ruko terasa lebih ringan daripada dadanya. Alih-alih ke pasar, Karin justru naik angkot menuju rumah ibunya. Rumah sederhana itu selalu punya bau khas, campuran minyak kayu putih dan teh hangat. Bau yang membuatnya merasa menjadi anak lagi, bukan istri yang harus kuat. Bu Ratna sedang menyapu halaman ketika Karin datang. Wajahnya langsung berubah heran. "Tumben siang-siang kesini. Ada apa?" "Pengen mampir aja," jawab Karin. Ibunya tidak langsung percaya, tapi mempersilakan masuk. Mereka duduk di ruang tengah. Teh diseduh. Sunyi sebentar. Bu Ratna melirik tangan Karin saat menyerahkan cangkir. "Gelangmu kemana?" Pertanyaan itu terlalu familiar hari ini. Karin tersenyum kecil. "Lagi nggak dipakai." Ibunya menatap lebih lama. Bukan curiga, tapi seperti membaca. "Kamu kalau bohong, senyummu beda." Karin terdiam. Ia tidak berniat bercerita, tapi kelelahan menahan diri membuat pertahanannya tipis. "Aku jual, Bu," katanya pelan. "Buat bantu modal Dimas." Bu Ratna tidak langsung bereaksi. Ia hanya menghela napas pelan, lalu duduk lebih tegak. "Ibu nggak marah kamu bantu suami," katanya tenang. "Tapi ibu takut kamu lupa pegang hidupmu sendiri." Karin menunduk. "Aku kan istrinya." "Iya. Tapi kamu juga dirimu sendiri sebelum jadi istri." Kalimat itu sederhana, tapi menghantam lebih dalam daripada nasihat panjang. Karin merasa seperti diingatkan sesuatu yang pelan-pelan ia lepaskan tanpa sadar. "Kalau semua kamu taruh di satu orang," lanjut Bu Ratna lembut, "kamu jatuhnya ikut kalau dia goyah." Karin tidak menjawab. Ia tahu ibunya tidak menyuruhnya berhenti mendukung. Ibunya hanya mengingatkan batas yang mulai kabur baginya. Sore hari saat Karin pulang,
Dimas belum kembali. Rumah sepi. Ia masuk kamar, membuka lemari, menatap kotak kayu yang kini kosong. Dulu kotak itu berisi cadangan rasa aman. Sekarang hanya ruang. Karin duduk di tepi ranjang, memikirkan satu hal yang sejak tadi berputar di kepalanya. Jika suatu hari orang hanya melihat Dimas sebagai pencipta semua ini, apakah ia siap menerima? Pertanyaan itu tidak punya jawaban instan. Namun ada satu dorongan kecil yang muncul, bukan untuk menuntut, bukan juga untuk mengungkit, hanya untuk tidak menghilang. Karin membuka ponselnya, lalu mulai menulis daftar pengeluaran rumah dan kontribusinya selama ini. Rapi, tanggal, jumlah, keterangan. Bukan untuk diberikan ke siapa-siapa, hanya untuk dirinya. Saat selesai, ia menyimpan catatan itu di folder pribadi yang sama dengan bukti transfer. Langkah kecil, diam-diam. Tapi berbeda dari Karin yang dulu hanya percaya ingatan cukup. Di luar, suara motor Dimas terdengar memasuki halaman. Karin menutup ponselnya cepat. Jantungnya berdegup lebih kencang dari seharusnya. Bukan karena bersalah, tapi karena untuk pertama kalinya, ia mulai menyiapkan dirinya jika suatu hari cerita yang diingat orang tidak sama dengan yang ia jalani. Daftar angka di ponsel Karin masih terbuka ketika ia bangun pagi itu. Catatan pengeluaran yang ia buat semalam terasa rapi, tapi aneh, seperti laporan hidup yang diam-diam ia tulis sendiri. Ia menatapnya beberapa detik sebelum mengunci layar. Bukan menyesal, hanya belum terbiasa melihat rumah tangganya dalam bentuk angka. Dari dapur, ia mendengar Dimas menerima telepon. Nada suaranya cepat, penuh energi. Iya, kirim saja 2 kali lipat. Stok harus aman. Nggak apa-apa DP dulu besar. Karin berhenti mengiris bawang. 2 kali lipat? DP besar? Dulu setiap keputusan pembelian dibicarakan, meski singkat. Sekarang kalimat-kalimat itu terdengar seperti dunia yang berjalan tanpa menunggunya. Saat Dimas masuk dapur mengambil minum, wajahnya cerah. Order naik. Bulan ini bisa tembus target. Karin ikut senang. Senyum itu tulus. Namun di baliknya, ada dorongan ingin mengerti lebih jauh. Bukan mengontrol, hanya memahami kemana arah usaha yang juga pernah ia topang. Bagus, katanya lembut. Arus uangnya gimana sekarang? Sudah mulai stabil. Pertanyaan itu keluar hati-hati. Tidak menuntut, tidak menginterogasi. Dimas berhenti minum. Maksudnya? Ya, pemasukan sama pengeluaran. Biar aku juga tahu gambaran besarnya. Nada Karin tetap ringan, tapi Dimas menaruh gelasnya dengan bunyi pelan yang terasa lebih keras dari seharusnya. Karin, katanya, kamu percaya aku, kan? Pertanyaan itu datang tiba-tiba, membuat Karin berkedip. Percaya. Kalau percaya, nggak perlu khawatir detail begitu. Aku yang jalanin. Ada jeda. Bukan marah, tapi tertutup. Karin menahan napas. Ia ingin menjelaskan bahwa ini bukan soal curiga. Hanya ingin merasa terlibat. Namun cara Dimas menatapnya membuat kata-kata itu terasa seperti tuduhan jika diucapkan. Aku cuma pengen ngerti, katanya pelan. Biar kalau ada apa-apa. Ada apa-apa juga aku yang tanggung, potong Dimas cepat. Kamu nggak usah pusing. Kalimat itu terdengar seperti perlindungan. Tapi di telinga Karin, ada makna lain. Ini bukan urusanmu. Ia mengangguk kecil. Pembicaraan berhenti di situ, tapi perasaan di dadanya tidak ikut berhenti. Siang hari, Karin pergi ke ruko membawa makan untuk Dimas. Dulu ia sering diminta datang. Sekarang lebih sering datang sendiri. Ia mengatakan pada dirinya ini bentuk dukungan, bukan mencari-cari alasan. Ruko tampak lebih hidup. Barang keluar masuk. Dimas sedang berbicara dengan kurir. Tampak sigap. Karin menunggu di pojok sampai urusannya selesai. Saat akhirnya mereka duduk, Karin melihat sekilas buku catatan di meja. Banyak angka, tapi tidak ada penjelasan. Ia tidak berniat membaca detail,
Hanya ingin melihat struktur. Ini laporan minggu ini, tanyanya. Dimas refleks menutup buku itu. Draft saja. Belum rapi. Gerakannya cepat, hampir protektif. Karin menarik tangannya kembali. Oh. Satu kata pendek, tapi di dalamnya ada rasa seperti ditarik mundur dari garis yang tak terlihat. Sore menjelang, Rina menelepon. Suaranya ceria seperti biasa, tapi Karin tidak banyak bercerita. Ia hanya mendengar. "Kamu capek ya?" tanya Rina tiba-tiba. "Enggak." Kamu kalau jawab, "Enggak," pendek gitu biasanya justru iya. Karin tersenyum kecil meski Rina tak bisa melihat. Cuma lagi belajar nggak ikut campur semua hal. Rina terdiam sebentar. Belajar atau dipaksa belajar? Karin tidak menjawab. Ia mengalihkan topik. Namun setelah telepon ditutup, pertanyaan itu tinggal di kepalanya. Malamnya, Dimas pulang larut. Ia langsung mandi lalu tidur tanpa banyak bicara. Lelah. Tentu. Karin memahaminya. Tapi pemahaman tidak selalu menghapus rasa. Ia berbaring menghadap langit-langit. Ada satu ketakutan yang pelan-pelan muncul. Ketakutan yang belum pernah ia akui bahkan pada diri sendiri. Bagaimana kalau suatu hari Dimas merasa ia hanya tambahan? Bagaimana kalau keberadaannya dianggap biaya, bukan penopang? Karin membenci pikiran itu. Ia selalu berusaha jadi istri yang tidak merepotkan, tidak menuntut, tidak membebani. Tapi justru karena itu, ia mulai merasa mudah disisihkan. Takut dianggap beban. Itulah yang menahan lidahnya tadi pagi. Takut pertanyaannya membuat Dimas merasa dia tidak percaya. Karin bangun pelan agar tidak membangunkan suaminya. Ia mengambil dompetnya, membuka kartu ATM pribadinya yang jarang dipakai. Sisa tabungannya memang tidak besar, tapi cukup untuk sesuatu. Untuk pertama kalinya, muncul keinginan kecil yang tidak berhubungan dengan bisnis Dimas. Sesuatu untuk dirinya. Ia membuka ponsel, mencari kelas online keterampilan yang dulu pernah ingin ia ambil tapi ditunda karena ingin fokus mendukung usaha suami. Biayanya tidak murah bagi ukurannya sekarang. Jarinya ragu di tombol daftar. Ini bukan pemberontakan. Bukan juga rahasia besar. Tapi tetap terasa seperti melangkah tanpa izin. Setelah hampir 5 menit menatap layar, Karin akhirnya menekan tombol pembayaran. Transaksi berhasil. Jantungnya berdegup cepat, bukan karena takut ketahuan, tapi karena rasa bersalah yang aneh. Seolah memprioritaskan diri sendiri adalah bentuk pengkhianatan. Ia kembali ke tempat tidur, berbaring pelan. Dimas tetap tertidur pulas. Di dalam gelap, Karin menyadari satu hal. Hari ini ia tidak hanya merasa disisihkan, ia mulai mencari cara agar tidak sepenuhnya bergantung. Dan keputusan kecil itu, meski sunyi, terasa seperti langkah di jalan yang belum pernah ia bayangkan sebelumnya. Notifikasi pendaftaran kelas online masih tersimpan di ponsel Karin pagi itu. Ia membacanya lagi sambil duduk di tepi tempat tidur, memastikan itu nyata. Ia sudah membayar. Tidak bisa dibatalkan. Perasaan yang datang bukan murni senang. Ada bangga kecil, tapi dibungkus rasa bersalah yang sulit dijelaskan. Seolah ia mengambil sesuatu yang seharusnya diminta dulu. Dimas keluar dari kamar mandi sambil mengeringkan rambut. "Kamu nanti di rumah saja, ya? Aku seharian di ruko. Ada klien datang." Karin refleks menjawab, "Iya." Padahal sore nanti ia ada kelas pertama. Daring. Memang. Bisa dari rumah. Tapi tetap saja, ia merasa perlu memberitahu. "Aku, nanti jam 4 ada kelas," katanya hati-hati. Dimas menoleh. "Kelas? Kelas online. Keterampilan desain kemasan. Siapa tahu bisa bantu branding usaha." Ia sengaja menambahkan alasan itu, agar terdengar relevan, bukan sekadar keinginannya. Dimas mengangguk singkat. "Baguslah. Asal nggak ganggu rumah." Kalimat itu sederhana,
tapi cukup membuat Karin diam. Ia tidak marah, hanya merasa aneh bahwa hal kecil tentang dirinya perlu lulus kriteria, tidak mengganggu. Siang harinya Rina datang. Ia langsung membuka kulkas seperti biasa, mengambil minum tanpa canggung. Kedekatan mereka sudah melewati formalitas. "Kamu kelihatan mikir," kata Rina sambil duduk di kursi dapur. "Ada apa lagi?" Karin menggeleng. "Nggak ada." Rina menatapnya lama. "Karin, aku kenal kamu lebih lama dari Dimas. Kamu kalau baik-baik saja nggak pernah menghindari cerita." Karin menghela napas pelan. "Cuma lagi menyesuaikan diri. Dimas sibuk." "Wajar." "Wajar disisihkan?" tanya Rina datar. Karin langsung membela. "Nggak disisihkan. Dia cuma fokus kerja." Rina meletakkan gelasnya. "Kamu selalu punya alasan buat dia. Bahkan waktu kamu nggak diajak tahu soal keuangan, kamu bilang itu biar dia nggak stres. Waktu kamu nggak disebut soal modal, kamu bilang itu nggak penting." Nada Rina tidak tinggi, justru tenang, tapi tajam. "Karin," lanjutnya, "kamu masih pasangan atau sudah jadi pendukung di pinggir lapangan?" Pertanyaan itu menusuk lebih dalam dari yang Karin duga. Ia ingin menyangkal, tapi beberapa gambar muncul sendiri. Buku catatan yang ditutup cepat, keputusan bisnis tanpa diskusi, kalimat "kamu nggak usah pusing. Aku cuma nggak mau jadi istri yang ribet," katanya pelan. Rina menggeleng. Istri nggak ribet beda sama istri yang menghilang. Sunyi sebentar. Karin menatap meja. Jarinya mengusap permukaan kayu tanpa sadar. "Aku bahkan bayar kelas pakai uangku sendiri. Tapi tetap bilang ke dia. Takut dia merasa aku sembunyi-sembunyi." Rina mengernyit. "Itu uangmu, Karin." "Iya, tapi..." "Tapi apa? Kamu sampai minta izin pakai uangmu sendiri." Karin membuka mulut, lalu menutupnya lagi. Ia ingin bilang gak sampai minta izin, tapi ingat bagaimana ia menyusun kalimat pagi tadi, memastikan kelas itu terdengar bermanfaat untuk usaha Dimas. Ia baru sadar, ia tidak sekadar memberitahu, ia mencari persetujuan. Kesadaran itu membuat dadanya mengencang. Sore menjelang, Dimas pulang lebih awal dari biasanya. Wajahnya cerah. "Kita dapat klien tetap," katanya bangga. "Kontrak 3 bulan." Karin ikut senang. Ia benar-benar senang. "Wah, bagus banget." Dimas duduk sambil membuka ponselnya, menunjukkan angka proyeksi penjualan. "Lihat, semua ini mulai kebentuk. Kerja keras nggak bohong." Karin mengangguk. "Iya, kamu memang kerja keras." Dimas tersenyum puas. "Makanya aku yakin dari awal. Kalau orang mau usaha, hasilnya ada. Nggak perlu bergantung siapa-siapa." Kalimat itu mungkin dimaksudkan umum. Motivasi. Tapi di telinga Karin, ada nada penegasan yang menghapus peran lain. Ia menunggu. Mungkin Dimas akan menambahkan sesuatu. Tentang dukungan. Tentang rumah. Tentang apapun. Tapi tidak ada. Dimas sudah lanjut membalas pesan klien. Karin tidak merasa marah. Justru yang muncul adalah rasa kecil, seperti kursi yang pelan-pelan digeser dari bawahnya. Apakah memang semua ini hanya kerja keras Dimas? Kalau iya, lalu pengorbanannya masuk kategori apa? Ia benci dirinya sendiri karena mulai menghitung. Malamnya, saat kelas online dimulai, Karin duduk di meja makan dengan laptop. Materinya menarik. Ia berusaha fokus. Tapi pikirannya sesekali melayang ke ucapan Rina. Istri nggak ribet beda sama istri yang menghilang. Apakah ia menghilang dari hidupnya sendiri? Setelah kelas selesai, mentor memberi tugas membuat konsep desain sederhana untuk produk fiktif. Karin justru membuka folder lama berisi foto produk Dimas. Ia mulai mencoba desain kemasan untuk usaha suaminya. Bukan diminta. Bukan disuruh. Hanya dorongan ingin tetap berguna. Setelah 1 jam, desain sederhana itu jadi. Tidak sempurna,
Tapi layak. Karin menatapnya lama. Lalu muncul keinginan kecil, menunjukkan pada Dimas. Namun ia ragu. Bagaimana kalau dianggap ikut campur? Bagaimana kalau tidak dipakai? Akhirnya ia menyimpan file itu di folder pribadi, bukan mengirim. Keputusan kecil lagi. Diam lagi. Tapi kali ini berbeda. Bukan untuk menjaga perasaan Dimas, melainkan menjaga dirinya dari kemungkinan ditolak. Dan untuk pertama kalinya, Karin menyadari sesuatu yang membuatnya sulit tidur malam itu. Ia mulai menahan kontribusinya sendiri, bukan karena tak mampu, tapi karena takut tidak diinginkan. File desain kemasan yang dibuat Karin masih tersimpan rapi di laptopnya. Ia membukanya lagi pagi itu, bukan untuk memperbaiki, hanya melihat. Warna-warna yang ia pilih terasa hidup, kontras dengan perasaannya sendiri yang belakangan lebih banyak ditahan. Ia sempat ingin mengirimkannya ke Dimas semalam, tapi urung. Bukan karena tidak percaya diri, ia tahu desainnya layak, melainkan karena takut dianggap masuk ke wilayah yang tidak diminta. Suara motor Dimas terdengar di halaman lebih pagi dari biasanya. Ketika masuk, wajahnya tampak tergesa. "Aku ke ruko dulu. Pak Surya minta ketemu," katanya sambil mencari kunci cadangan. "Nggak sarapan?" tanya Karin. "Nanti saja." Nada suaranya singkat, bukan ketus, tapi padat. Karin mengangguk dan tidak bertanya lebih jauh. Namun ada sesuatu di cara Dimas menghindari kontak mata yang membuatnya memperhatikan. Menjelang siang, Karin mengantar dokumen pesanan cetak yang kemarin diminta Dimas ke ruko. Ia tidak memberi kabar lebih dulu, hanya ingin membantu sekalian keluar rumah. Begitu sampai, pintu ruko setengah tertutup. Dari dalam terdengar suara Pak Surya. Tidak keras, tapi tegas. "Kalau 3 klien ini belum bayar, arus kasmu bisa seret, Mas Dimas." Karin berhenti melangkah. Ia tidak berniat menguping, tapi kalimat itu terlanjur masuk. Ini usaha, bukan cuma soal penjualan. Penagihan juga penting. Dimas menjawab lebih pelan. "Mereka klien lama, Pak. Pasti bayar. Tinggal tunggu." "Jatuh temponya sudah lewat 2 minggu, balas Pak Surya. "Saya ingatkan karena saya tidak mau kamu kelabakan di belakang." Karin mengetuk pelan sebelum masuk. Dua pria itu menoleh. Ekspresi Dimas berubah sepersekian detik. Terkejut, lalu cepat netral. "Oh, kamu," katanya. "Ngapain kesini?" "Kirim dokumen ini," jawab Karin sambil menyerahkan map. Pak Surya menerima dengan anggukan ramah. "Terima kasih, Bu Karin." Sorot matanya sebentar berpindah dari Karin ke Dimas, seolah menyadari ada hal yang tidak dibicarakan terbuka. Tapi ia tidak menyinggung lagi. Pembicaraan beralih ke hal teknis ringan. Karin tidak bertanya. Ia tahu waktu dan tempat tidak tepat. Namun kata pembayaran macet sudah terlanjur menempel di pikirannya. Malamnya, Dimas pulang membawa 2 kantong belanja besar. Makanan mahal dari restoran yang jarang mereka datangi kecuali ada perayaan. "Kita makan enak malam ini," katanya ringan. "Sekalian rayakan kontrak baru." Karin menatap meja yang penuh. Banyak banget. Sekali-sekali. Usaha lagi bagus. Karin duduk. Ia mencoba menikmati, tapi pikirannya membandingkan 2 gambaran. Pak Surya yang mengingatkan soal pembayaran macet, dan Dimas yang tampak longgar mengeluarkan uang. "Minggu ini penjualan lancar?" tanya Karin pelan. "Lancar," jawab Dimas cepat sambil menyuap. "Kenapa?" "Enggak, cuma tanya." Nada Karin wajar, tapi Dimas menatapnya sebentar lebih lama dari biasanya. "Kamu nggak usah mikir ke situ," katanya. "Aku pegang semua." Kalimat itu familiar. Terlalu familiar. Dulu terdengar menenangkan. Sekarang justru seperti pintu yang ditutup lagi. Karin mengangguk. Tapi kali ini bukan karena lega. Ada bagian dalam dirinya yang mulai menghitung sendiri. Jika arus kas benar lancar, kenapa Pak Surya terdengar khawatir? Jika pembayaran aman,
Kenapa Dimas tampak defensif pagi tadi? Ia tidak langsung menuduh. Ia juga tidak ingin curiga tanpa dasar. Tapi instingnya jarang salah sejak kecil. Ibunya selalu bilang Karin peka membaca perubahan. Beberapa hari berikutnya, gaya hidup Dimas justru terlihat naik. Ia mengganti jam tangan lamanya, memesan kursi kantor baru untuk ruko, bahkan membicarakan rencana memperluas gudang kecil. Semua terdengar seperti pertumbuhan. Tapi tidak ada cerita rinci di baliknya. Tidak ada angka. Tidak ada gambaran utuh. Karin mulai memperhatikan hal-hal kecil. Dimas sering mematikan layar ponsel saat ia mendekat, atau menjawab pesan klien di luar kamar. Tidak mencurigakan secara terang-terangan, tapi berbeda dari biasanya. Suatu sore, saat Dimas mandi, ponselnya di meja berbunyi notifikasi. Karin tidak berniat membuka. Ia hanya melirik sekilas nama pengirim yang muncul di layar. Salah satu nama klien yang tadi disebut Pak Surya. Pesannya singkat, "Mas, kami masih usahakan pembayaran. Mohon pengertiannya." Karin menjauhkan pandangan. Jantungnya berdetak lebih cepat. Bukan karena pesan itu sendiri, tapi karena potongan-potongan cerita mulai membentuk pola. Dimas keluar kamar mandi tak lama kemudian. Karin bersikap biasa. Ia tidak ingin menjadi istri yang menginterogasi. Namun di dalam, ada perasaan baru, bukan takut dianggap beban seperti dulu, melainkan takut dibohongi. Itu rasa yang berbeda. Lebih dingin. Lebih tajam. Malamnya, saat Dimas sudah tidur, Karin duduk di ruang tamu sendirian. Lampu redup. Rumah sunyi. Ia membuka kembali catatan keuangannya sendiri. Lalu membuka kalender. Menandai tanggal-tanggal besar pengeluaran Dimas belakangan ini. Bukan untuk menyelidiki seperti detektif. Hanya untuk memastikan perasaannya tidak mengada-ada. Setelah beberapa menit, ia menarik napas panjang. Ia belum punya bukti. Hanya firasat. Tapi firasat itu cukup membuat satu keputusan kecil tumbuh. Karin membuka aplikasi banknya, lalu menaikkan batas keamanan notifikasi transaksi untuk rekening pribadinya. Semua keluar masuk uang akan langsung tercatat di ponselnya. Ia juga memindahkan sedikit dana lagi ke tabungan darurat. Langkahnya sunyi. Tidak dramatis. Tapi berbeda dari Karin yang dulu hanya percaya cerita. Sebelum tidur, satu pikiran mengendap di kepalanya. Jika semuanya benar baik-baik saja, ia hanya terlihat berhati-hati. Tapi jika tidak, setidaknya ia tidak sepenuhnya buta. Dan untuk pertama kalinya sejak menikah, Karin merasa sedang bersiap menghadapi sesuatu yang bahkan belum ia ketahui bentuknya. Perasaan waspada yang tumbuh di dalam diri Karin beberapa hari terakhir tidak lagi terasa seperti firasat kosong. Ia mulai menjalani hari-harinya dengan sikap lebih tenang di luar, tapi lebih banyak mengamati di dalam. Ia tidak mencari kesalahan Dimas. Ia hanya mencoba memahami gambaran utuh yang tak pernah benar-benar dibagikan padanya. Pagi itu, saat ia membuka pintu untuk mengambil paket, seorang kurir berdiri dengan map tipis di tangan. "Untuk Pak Dimas," tanyanya. "Bisa titip saya." "Istrinya," jawab Karin. Kurir itu menyerahkan map coklat dengan logo lembaga pembiayaan di sudutnya. Karin tidak langsung curiga. Ia sering menerima dokumen kerja Dimas. Namun berat map itu ringan. Hanya beberapa lembar. Ia meletakkannya di meja tanpa membuka. Batasnya jelas. Ia tidak ingin menggeledah urusan suaminya. Tapi saat merapikan meja siang harinya, map itu sedikit terbuka. Kertas di dalamnya bergeser keluar. Matanya menangkap satu kalimat sebelum sempat mengalihkan pandangan. Formulir persetujuan pinjaman nama pemohon, Dimas Pratama. Jantungnya berdegu pelan, bukan kaget, lebih seperti sesuatu yang sudah diduga akhirnya terlihat. Ia tidak membaca detail lain, tidak mencari angka. Hanya satu fakta itu sudah cukup, pinjaman. Dan ia tidak pernah diajak bicara. Dimas pulang sore itu dengan wajah lelah. Karin menyiapkan teh seperti biasa. Map coklat itu tetap di meja, sengaja tidak disembunyikan. Dimas melihatnya begitu masuk ruang tamu.
Tangannya berhenti membuka tas. Itu dari kurir. Iya. Ia mengambilnya cepat. Terlalu cepat. Karin berbicara sebelum suasana berubah jadi pura-pura biasa. Pinjaman. Satu kata. Datar. Tidak menuduh. Dimas menghela napas pendek. Cuma tambahan modal. Kapan kamu ajukan? Beberapa hari lalu. Karin mengangguk kecil. Kok enggak cerita? Nada suaranya tenang. Justru ketenangan itu membuat Dimas terlihat defensif. Karena tiap aku bahas uang, kamu kelihatan khawatir. Jawabnya. Aku enggak mau kamu kepikiran. Karin menatapnya. Aku cuma mau tahu. Ini usaha aku, Karin. Katanya, nada mulai naik. Aku yang tanggung risikonya. Kalimat itu lagi. Batas itu lagi. Tapi dampaknya ke rumah juga. Balas Karin pelan. Kalau ada cicilan. Dimas memotong. Kamu nggak percaya aku bisa kelola? Bukan pertama kali pertanyaan itu muncul. Tapi kali ini nadanya lebih tajam. Aku percaya. Jawab Karin jujur. Aku cuma. Cuma apa? Tiap langkah aku selalu kamu tanyain. Dari dulu kamu dukung. Sekarang pas mulai besar kamu ragu. Karin terdiam. Ia mencoba mengingat kapan ia pernah melarang. Tidak ada. Ia hanya bertanya. Namun di mata Dimas, pertanyaannya mungkin terdengar seperti rem. Kamu tahu nggak rasanya bangun usaha dari nol? Lanjut Dimas. Tekanannya? Tanggung jawabnya. Karin hampir berkata, aku ikut di nol itu. Tapi kalimat itu berhenti di tenggorokan. Ia lelah membuktikan sesuatu yang tidak diminta orang dengar. Aku nggak melarang, katanya akhirnya. Aku cuma ingin diajak tahu. Dimas menggeleng. Aku butuh pasangan yang dukung, bukan yang bikin ragu. Kata bikin ragu menancap lebih dalam dari nada marahnya. Seolah kekhawatiran Karin adalah hambatan, bukan perhatian. Malam itu mereka makan dalam diam. Bukan diam marah, tapi diam yang penuh pikiran masing-masing. Dimas sibuk di ponselnya, membalas pesan. Karin mengunyah tanpa benar-benar merasakan makanan. Di dalam dirinya, ada dua dorongan berlawanan, ingin bicara jujur atau berhenti bicara sama sekali. Dan untuk pertama kalinya, pilihan kedua terasa lebih ringan. Bukan karena setuju, tapi karena lelah menjelaskan posisi yang selalu disalahartikan. Setelah Dimas tidur, Karin duduk di ruang tamu. Lampu kecil menyala. Ia memikirkan ulang percakapan tadi. Tidak ada teriakan. Tidak ada kata kasar. Tapi entah kenapa terasa lebih menguras daripada pertengkaran. Ia mulai menyadari pola. Saat ia diam, dianggap mendukung. Saat ia bertanya, dianggap meragukan. Di titik itu, Karin merasa tidak punya ruang yang aman untuk bersuara. Ia mengambil ponsel, membuka catatan pribadinya. Lalu menambahkan satu baris baru. Pinjaman atas nama Dimas. Tanpa diskusi. Bukan untuk menyimpan dendam. Hanya untuk merekam kenyataan. Agar suatu hari ia tidak meragukan ingatannya sendiri. Namun malam itu, ia melakukan sesuatu yang lebih dari sekadar mencatat. Karin membuka emailnya, lalu membuat folder baru bernama pribadi. Semua dokumen penting yang ia terima atau lihat terkait keuangan rumah tangga ia pindahkan ke sana. Foto, bukti transfer, catatan. Langkah kecil. Diam. Tapi jelas arahnya. Berjaga. Saat selesai, ia duduk lama menatap layar kosong. Ada rasa bersalah, seolah ia sedang menyiapkan payung di tengah rumah sendiri. Namun rasa lelahnya lebih besar dari rasa bersalah. Sebelum mematikan lampu, satu keputusan kecil terbentuk tanpa ia ucapkan pada siapapun. Mulai sekarang, ia tidak akan lagi menanyakan semua hal. Bukan karena tidak peduli. Tapi karena hatinya butuh istirahat dari dianggap salah. Dan keputusan itu, meski sunyi, menciptakan jarak baru yang tidak terlihat.
Jarak yang bahkan Dimas belum sadar mulai terbentang di antara mereka. Sejak percakapan soal pinjaman itu, Karin benar-benar mengurangi pertanyaannya. Bukan sebagai hukuman untuk Dimas, tapi sebagai cara melindungi dirinya sendiri. Ia tetap menyiapkan sarapan, tetap mengingatkan jadwal, tetap mendengarkan cerita ringan. Namun ia tidak lagi masuk ke wilayah keuangan atau rencana usaha. Anehnya, Dimas tampak lebih santai. Tidak ada lagi nada defensif. Seolah keheningan Karin dianggap tanda percaya. Padahal di dalam, Karin hanya sedang mundur selangkah. Siang itu Karin datang ke ruko membawa dokumen desain kemasan yang akhirnya ia cetak. Ia tidak yakin akan ditunjukkan atau tidak, tapi setidaknya ia mencoba menyelesaikan tugas kelasnya dengan serius. Pintu ruko sedikit terbuka. Dari dalam terdengar suara Fajar yang khas, cepat dan penuh semangat. Aku cuma bilang jaga-jaga, Mas. Banyak kasus usaha jatuh gara-gara urusan rumah tangga ikut campur. Karin berhenti di luar, tidak sengaja mendengar. Ia tidak mengintip, hanya tertahan oleh kalimat itu. Dimas menjawab pelan. Karin gak ikut campur. Sekarang mungkin gak, balas Fajar. Tapi kalau nanti usaha makin besar, uang makin banyak, bukan soal dia jahat, Mas. Ini soal sistem aman. Karin merasa dadanya mengencang. Ia tahu Fajar bukan orang yang berniat menyakitinya. Tapi caranya melihat dunia selalu hitam putih. Lindungi diri dulu, urusan lain belakangan. Pisahkan aset. Rekening bisnis khusus atas nama Mas. Jadi jelas. Aman dari campur tangan istri, keluarga, siapapun. Kata aman terdengar seperti kata yang menempatkan istri di sisi berbahaya. Karin akhirnya masuk agar kehadirannya tidak terasa seperti menguping. Fajar menoleh dan langsung tersenyum lebar. Mbak Karin. Pas banget. Lagi ngomongin perkembangan usaha Mas Dimas. Karin mengangkat map di tangannya. Aku cuma mau kasih ini. Ia meletakkan desain kemasan di meja. Dimas melihat sekilas. Bagus, katanya singkat. Nanti aku lihat detailnya. Tidak ada pertanyaan. Tidak ada diskusi. Hanya penerimaan datar. Fajar ikut melirik. Wah, sudah kayak profesional. Karin tersenyum kecil. Namun suasana sudah berubah di matanya. Ia tahu topik sebelum ia masuk belum benar-benar selesai. Hanya ditunda. Ia pamit cepat. Tidak ingin berada di ruang yang tiba-tiba terasa sempit. 2 hari kemudian, perubahan itu terlihat nyata. Sebuah kartu ATM baru tergeletak di meja saat Dimas mandi. Bukan hal aneh. Ia memang sering membuka rekening usaha. Tapi yang membuat Karin berhenti adalah nama bank yang berbeda dan map kecil bertuliskan rekening bisnis prioritas. Ia tidak menyentuh. Hanya melihat. Saat Dimas keluar kamar mandi, ia langsung mengambil kartu itu dan memasukkannya ke dompet. Kartu baru? Tanya Karin ringan. Rekening operasional, jawab Dimas singkat. Biar rapi. Karin mengangguk. Bagus. Hanya itu. Tidak ada tanya lanjutan. Tidak ada komentar. Ia menepati keputusannya untuk tidak masuk terlalu jauh. Namun di dalam, ada rasa lain yang muncul. Bukan curiga, bukan marah. Rasa digeser. Dulu kata kita sering muncul saat bicara usaha. Sekarang berubah jadi aku tanpa diumumkan. Malamnya, mereka makan bersama. Dimas bercerita tentang rencana memperbesar gudang kecil. Angkanya disebut sekilas, tapi tanpa detail sumber dana. Karin mendengarkan seperti mendengar cerita teman, bukan cerita rumah tangganya sendiri. Ia menyadari sesuatu yang pelan tapi jelas. Ia tidak lagi berada di lingkar inti keputusan. Ia di pinggir, masih dekat, tapi tidak di dalam. Dan yang membuatnya paling tidak nyaman adalah Dimas tampaknya tidak merasa ada yang berubah. Setelah Dimas tidur, Karin duduk di ruang tamu sendirian. Ia membuka laptopnya, melihat lagi desain kemasan yang tadi hanya dilirik sekilas. Ia memperbaiki beberapa detail warna. Tangannya bekerja,
tapi pikirannya berjalan ke arah lain. Apakah ini proses wajar saat usaha berkembang? Atau memang ia sedang dipisahkan pelan-pelan? Ia mengingat ucapan Fajar, aman dari campur tangan istri. Karin tidak pernah merasa dirinya campur tangan. Ia hanya pernah bertanya, pernah peduli, pernah berkorban. Namun mungkin di mata orang lain, semua itu terlihat berbeda. Perasaan sebagai orang luar, datang tanpa suara. Tidak dramatis. Hanya seperti pintu yang perlahan ditutup dari dalam. Malam itu, Karin melakukan satu hal kecil yang bahkan ia sendiri tidak rencanakan sebelumnya. Ia membuka kembali rekening pribadinya dan membuat tabungan baru dengan nama Dana Mandiri. Jumlah awalnya tidak besar. Hanya sebagian dari yang ia punya. Tapi maknanya berbeda. Ini bukan tabungan darurat rumah tangga. Ini miliknya. Bukan untuk melawan Dimas. Bukan untuk curiga. Hanya untuk memastikan bahwa jika posisinya benar-benar bergeser suatu hari, ia masih punya pijakan sendiri. Saat menekan tombol konfirmasi, dadanya terasa berat, seolah ia mengakui sesuatu yang selama ini ingin ia bantah. Karin mematikan lampu ruang tamu dan berjalan ke kamar. Dimas tidur nyenyak. Wajahnya tenang seperti seseorang yang yakin semua terkendali. Karin berbaring di sampingnya, menatap langit-langit. Untuk pertama kalinya, ia tidak hanya merasa lelah. Ia mulai merasa sendirian di dalam pernikahannya sendiri. Dan perasaan itu, ia tahu, tidak muncul tiba-tiba. Ia tumbuh dari keputusan-keputusan kecil yang diambil tanpa dirinya. Perasaan sendiri itu tidak hilang keesokan harinya. Ia menetap. Karin bangun lebih pagi dari biasanya, menyiapkan sarapan tanpa suara. Dimas masih tidur. Wajahnya tenang, seperti semalam tidak ada jarak yang tumbuh di antara mereka. Karin menatap punggung suaminya sebentar. Dulu, punggung itu terasa seperti tempat bersandar. Sekarang lebih seperti dinding, dekat, tapi tidak bisa ditembus. Ia menggeleng kecil, lalu fokus mengiris buah. Ia tidak ingin memulai hari dengan pikiran yang terlalu jauh. Namun hari itu memang sudah menunggu sesuatu. Siang menjelang ketika Dimas pulang lebih cepat dari ruko. Wajahnya tegang tapi matanya bersemangat. Jenis ekspresi yang biasanya muncul saat ia merasa selangkah lagi menuju sesuatu besar. Karin, aku mau ngomong bentar, katanya langsung. Nada itu membuat Karin berhenti melipat cucian. Iya. Dimas mengeluarkan map dari tasnya dan meletakkannya di meja. Logo lembaga pembiayaan tercetak jelas di sudut kertas. Aku dapat tambahan modal. Plafonnya lumayan. Bisa buat ambil mesin baru sama stok besar sekalian. Karin tidak langsung bereaksi. Pinjaman lagi. Ini beda. Ini percepatan. Dimas membuka halaman terakhir. Cuma butuh tanda tangan kamu sebagai pasangan. Karin membaca sekilas. Kata jaminan tertulis beberapa kali. Nilainya jauh lebih besar dari pinjaman sebelumnya. Dihitung secara hukum. Dadanya terasa mengencang. Ini pakai jaminan apa? Tanyanya pelan. Formalitas aja. Nama pasangan. Jawab Dimas cepat. Semua pengusaha juga gitu. Karin menatap angka-angka itu lebih lama. Ia membayangkan cicilan, risiko, dan kemungkinan terburuk yang tak pernah dibicarakan Dimas. Aku mau tahu rencana bayarnya gimana, katanya hati-hati. Dimas menghela napas. Tanda mulai tidak sabar. Ya dari usahalah. Masa dari langit. Aku bukan bercanda, Mas. Aku juga enggak. Nada suaranya mulai naik. Karin merasakan perubahan suhu ruangan. Bukan karena marah, tapi karena tekanan. Aku cuma mau paham sebelum tanda tangan, kata Karin. Dimas menyandarkan punggung ke kursi. Kamu selalu bilang dukung aku. Tapi tiap ada langkah besar, kamu ngerem. Kalimat itu menusuk lebih dari yang ia duga. Aku nggak ngerem. Aku mikir. Overthinking namanya. Karin diam sebentar.
Utang sebelumnya aja belum lunas. Itu berjalan baik. Berjalan, iya. Tapi belum selesai. Dimas mengusap wajahnya kasar. Karin, orang sukses itu berani ambil risiko. Orang yang bangkrut juga mulai dari kalimat itu, jawab Karin pelan. Kalimat itu seperti api kecil yang menyambar bensin. Dimas berdiri. Jadi kamu nolak? Karin mengangkat kepala. Untuk pertama kalinya, suaranya tidak ragu. Iya. Aku nggak bisa tanda tangan sekarang. Sunyi jatuh. Wajah Dimas berubah. Bukan sedih, tapi terluka oleh ego. Kamu tahu nggak rasanya punya pasangan yang nggak percaya sama kemampuan kita? Karin menelan ludah. Ini bukan soal percaya. Ini soal kamu takut aku berhasil tanpa kamu. Karin seperti dipukul kalimat itu. Apa? Sejak awal kamu makin jauh dari usaha. Sekarang pas aku mau maju, kamu nahan. Ia ingin membela diri, menjelaskan bahwa ia mundur karena diminta tidak ikut campur. Tapi kata-kata terasa sia-sia di depan Dimas yang sudah memilih sudut pandangnya. Aku cuma nggak mau rumah ini berdiri di atas utang yang kita nggak siap tanggung, katanya lirih. Dimas tertawa pendek tanpa humor. Rumah ini berdiri dari kerja kerasku. Kalimat itu menghapus kata kita sepenuhnya. Dan anehnya, itu yang paling menyakitkan. Pertengkaran tidak meledak dengan teriakan. Justru dingin. Jarak di antara mereka lebih keras dari suara tinggi. Dimas akhirnya mengambil map itu dan memasukkannya kembali ke tas. Nggak usah tanda tangan. Aku cari cara lain. Bukan ancaman. Lebih seperti keputusan sepihak. Karin mengangguk kecil. Baik. Namun setelah itu, rumah terasa bukan tempatnya. Bukan karena diusir. Tapi karena kehadirannya tidak lagi dianggap bagian dari arah hidup. Sore menjelang malam, Karin berdiri lama di depan lemari. Tangannya memegang tas kecil. Ia sendiri tidak yakin sejak kapan keputusan itu terbentuk. Ia hanya tahu ia butuh ruang untuk bernapas. Dimas sedang di kamar mandi saat ia mengetik pesan singkat. Mas, aku ke rumah Bu Ratna dulu. Butuh tenang. Kita bicara nanti. Bu Ratna adalah tetangga lamanya sekaligus figur ibu bagi Karin sejak ibunya meninggal. Wanita itu selalu membuka pintu tanpa banyak tanya, tapi dengan perhatian tulus. Karin tidak menunggu balasan. Ia tahu jika menunggu, ia bisa mengurungkan niat. Langkahnya terasa ringan sekaligus gemetar saat keluar rumah. Bu Ratna membuka pintu dengan wajah terkejut. Karin? Kamu nggak apa-apa? Karin mencoba tersenyum. Boleh nginap semalam, Bu? Wanita itu langsung mempersilakan masuk tanpa pertanyaan lanjutan. Sentuhan tangannya di bahu Karin hangat, jenis hangat yang membuat pertahanan hati retak. Di kamar tamu, Karin duduk di tepi kasur. Baru di situ ia menyadari tangannya gemetar. Ia tidak menangis, tidak marah, tidak panik, hanya kosong yang penuh. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar meninggalkan rumah bukan karena sibuk, tapi karena memilih menjauh. Dan pilihan itu kecil, namun berisiko besar. Karena ia tidak tahu apakah pulang nanti berarti kembali ke tempat yang sama, atau ke hubungan yang sudah berubah bentuk. Pagi di rumah Bu Ratna selalu tenang, tapi ketenangan itu justru membuat pikiran Karin lebih bising. Semalaman ia tidak benar-benar tidur. Ia hanya memejam, lalu terbangun, lalu memejam lagi dengan dada terasa berat. Keputusan menginap semalam yang awalnya terasa seperti jeda kini berubah menjadi garis pemisah yang nyata. Ia masih mengenakan baju kemarin ketika ponselnya bergetar di samping bantal. Nama Dimas muncul. Jantungnya berdegup lebih cepat. Tapi bukan karena harapan. Lebih seperti naluri menghadapi sesuatu yang tidak bisa dihindari. Pesan itu singkat. Aku sudah ajukan gugatan cerai. Kita memang gak sevisi. Terlalu banyak konflik. Lebih baik selesai baik-baik. Karin membaca 2 kali. Lalu 3. Kalimatnya datar.
Seperti laporan cuaca. Tidak ada marah. Tidak ada sedih. Tidak ada penyesalan. Justru itu yang membuatnya terasa jauh. Tangannya tidak gemetar. Anehnya, ia merasa sunyi. Seolah hatinya sudah lelah bereaksi. Bu Ratna mengetuk pintu pelan. "Karin, sarapan dulu, nak." Karin membuka pintu dengan wajah biasa. Terlalu biasa. "Iya, Bu." Ia tidak langsung bercerita. Ia duduk, menyendok bubur, menelan tanpa benar-benar merasa lapar. Sampai akhirnya Bu Ratna menyentuh tangannya. "Ada apa?" Karin menatap mangkuknya. "Dimas gugat cerai." Sendok Bu Ratna berhenti di udara. "Sudah yakin itu keputusan final?" Karin mengangguk kecil. Sepertinya dia sudah lama siap. Cuma aku yang baru dengar. "Terus kamu gimana?" Pertanyaan itu sederhana, tapi jawabannya tidak. Karin menarik napas. "Aku nggak mau memohon." Bu Ratna memandangnya lebih dalam. "Kenapa?" "Karena aku capek minta dianggap." Jawaban itu keluar tanpa nada tinggi. Justru tenang. Dan ketenangan itu lahir dari luka yang sudah lama dipendam. "Tapi aku juga nggak mau keluar dari pernikahan ini dengan tangan kosong," lanjut Karin. "Bukan soal uangnya. Soal adil." Bu Ratna mengangguk pelan. "Itu bukan serakah. Itu hak." Karin baru sadar ia butuh mendengar kalimat itu. Siang harinya, seseorang datang ke rumah Bu Ratna. Seorang perempuan sekitar awal 40-an, berpakaian rapi namun tidak kaku. Wajahnya tegas tapi sorot matanya hangat. "Karin, ini Lestari," kata Bu Ratna. "Teman lama ibu. Dia biasa bantu urusan hukum keluarga." Lestari menjabat tangan Karin dengan lembut. "Saya dengar sedikit dari Bu Ratna. Kalau kamu nggak nyaman cerita, nggak apa-apa. Tapi kalau mau tahu hakmu, aku bisa jelaskan." Nada bicaranya tidak menggurui. Itu membuat Karin mau duduk dan membuka cerita. Ia menceritakan tentang modal awal dari tabungannya, tentang ruko, tentang pinjaman, tentang bagaimana ia perlahan tidak dilibatkan. Kata-katanya mengalir pelan, tapi jelas. Lestari mendengarkan tanpa menyela. "Masih ada bukti transfer modal awal?" tanyanya. "Ada." "Catatan pembelian barang? Chat soal usaha?" "Ada juga." Lestari mengangguk. Pengorbanan dalam pernikahan bukan cuma yang tertulis atas nama. Kontribusi nyata bisa. Karin mengerutkan dahi. Walaupun usaha atas nama dia. Kalau dibangun saat menikah dan ada kontribusi pasangan, itu masuk harta bersama yang bisa diperdebatkan secara adil. Sesuatu di dalam dada Karin bergerak. Bukan lega, lebih seperti menemukan pijakan setelah lama mengambang. "Aku nggak mau balas dendam," kata Karin pelan. Lestari tersenyum tipis. "Menuntut hak bukan balas dendam. Itu menghargai dirimu sendiri." Kalimat itu menetap lama di kepala Karin. Selama ini ia takut dianggap menghitung. Takut terlihat tidak tulus. Padahal yang ia minta bukan lebih. Hanya bagian yang memang ia bangun juga. Malamnya, Karin membuka galeri ponselnya. Ia melihat foto lama, ruko kosong pertama kali disewa, rak yang ia pilih sendiri, nota pembelian awal, bahkan foto Dimas tersenyum memegang kunci. Dulu itu kenangan. Sekarang itu bukti. Perasaan sedih tetap ada, tapi bentuknya berubah. Tidak lagi memohon dipilih, melainkan belajar berdiri tanpa harus disisihkan. Ia mengetik balasan untuk Dimas setelah seharian diam. "Baik, kalau itu keputusanmu, aku hormati. Aku hanya minta pembagian aset dibicarakan adil sesuai kontribusi." Ia menatap layar lama sebelum menekan kirim. Pesan terkirim. 3 titik balasan muncul, lalu hilang, lalu muncul lagi. Karin mematikan layar sebelum membaca. Untuk pertama kalinya, ia tidak menunggu reaksi Dimas untuk merasa yakin. Namun jauh di dalam hati, tetap ada takut.
Takut jika proses ini membuka konflik yang lebih keras. Takut jika Dimas berubah menjadi orang yang tak ia kenal. Takut jika bukti yang ia punya dianggap tidak berarti. Ia berbaring menatap langit-langit kamar tamu Bu Ratna. Keputusan kecil sudah diambil. Memilih adil untuk diri sendiri. Dan keputusan itu berisiko. Karena mulai hari ini, ia bukan lagi istri yang diam, melainkan pihak yang berdiri di seberang. Karin tidak membuka balasan Dimas semalaman, tapi pikirannya tetap penuh oleh 3 titik yang sempat muncul di layar. Seolah hidupnya kini diwakili tanda mengetik yang bisa hilang kapan saja. Pagi itu ia duduk di ruang tamu Bu Ratna ketika Lestari datang lagi membawa map tebal. Wajah pengacara itu lebih serius dari biasanya. Tidak tegang, tapi seperti seseorang yang bersiap menyampaikan hal yang akan mengubah arah langkah. Karin, sebelum kita lanjut mediasi, ada dokumen yang perlu kamu lihat, kata Lestari. Karin mengangguk. Telapak tangannya terasa dingin. Map dibuka. Satu persatu lembaran dikeluarkan. Salinan perjanjian pinjaman, catatan utang dagang, dan beberapa dokumen bertanggal mundur berbulan-bulan. Karin membaca pelan. Lalu berhenti di satu angka yang membuat napasnya tertahan. Itu, pinjaman segini besar. Suaranya hampir berbisik. Lestari mengangguk. Dan ini bukan satu-satunya. Karin membalik halaman. Ada lagi. Dan lagi. Totalnya jauh lebih besar dari yang pernah Dimas akui. Semua ini atas nama dia? Tanya Karin. Mayoritas iya. Tapi beberapa menggunakan usaha sebagai dasar jaminan reputasi. Secara tidak langsung, kalau usaha jatuh, dampaknya bisa ke harta bersama. Karin terdiam lama. Bukan marah yang datang. Bukan juga tangis. Yang muncul justru rasa seperti seseorang baru sadar rumahnya retak sejak lama. Hanya selama ini ia sibuk mengecat dinding. Dia nggak pernah cerita, katanya akhirnya. Lestari menatapnya hati-hati. Banyak klien saya bukan hancur karena utang, tapi karena kebohongan soal utang. Kalimat itu menancap. Tiba-tiba Karin teringat semua momen Dimas terlihat percaya diri berlebihan, belanja besar, bicara ekspansi. Ia kira itu optimisme. Sekarang terlihat seperti penutup lubang. Kalau aku tetap bertahan waktu itu, Karin menggantung. Kamu bisa ikut menanggung beban yang bukan kamu buat, jawab Lestari jujur. Untuk pertama kalinya sejak gugatan cerai muncul, Karin merasa perceraian ini bukan hanya kehilangan, tapi juga perlindungan. Perasaan itu membuatnya ngeri sekaligus lega. Siang hari, Karin membantu Bu Ratna melipat cucian. Gerakan tangannya otomatis, tapi pikirannya jauh. Aku selama ini mikir rumah tangga itu soal sabar, katanya tiba-tiba. Bu Ratna melirik. Sabar perlu. Tapi sabar tanpa batas bisa bikin orang lain bebas menyakiti. Karin menelan ludah. Aku bukan cuma disisihkan, Bu. Aku nggak dikasih gambaran hidup yang sebenarnya. Bu Ratna mendekat. Sekarang kamu sudah lihat. Pertanyaannya tinggal, mau tetap di lingkaran itu atau keluar? Keluar. Kata itu sederhana, tapi berat. Keluar berarti mulai lagi. Keluar berarti melepaskan sisa harapan. Keluar berarti tidak lagi punya alasan menunggu perubahan orang lain. Malamnya, Karin membuka laptop lama. Ia melihat tabungan tersisa, menghitung kemungkinan. Tidak besar, tapi cukup untuk hidup hemat beberapa bulan. Ia lalu membuka peta di layar. Kota-kota muncul dengan jarak dan kemungkinan. Pikirannya tidak mencari pelarian, ia mencari ruang bernapas. Rina menelepon malam itu. Kamu kedengeran beda, kata sahabatnya. Beda gimana? Lebih tenang tapi jauh. Karin tersenyum kecil. Aku lagi mikir pindah kota. Rina terdiam. Serius? Aku mau mulai usaha kecil. Sesuatu yang benar-benar punyaku. Bukan numpang di mimpi orang. Takut enggak? Takut banget. Terus. Karin melihat telapak tangannya sendiri.
Tangan yang dulu penuh cincin, lalu kosong demi orang lain. Tapi lebih takut lagi kalau hidupku habis buat nutupin kebohongan orang. Rina tidak langsung menasihati. Aku sedih kamu jauh. Tapi aku bangga kamu milih diri sendiri. Setelah telepon ditutup, Karin merasa dadanya hangat sekaligus perih. Hangat karena didukung. Perih karena keputusan ini nyata. Larut malam, ia membuka lemari kecil di kamar tamu. Barangnya tidak banyak. Hidupnya terasa mengecil dalam beberapa bulan terakhir. Ia mengambil koper lama. Tidak langsung mengisi. Hanya membukanya. Simbol niat. Di luar kamar, Bu Ratna melihat dari balik pintu yang sedikit terbuka. Ia tidak menghentikan. Hanya berkata pelan. Kalau pergi, jangan karena lari. Pergilah karena mau sampai. Karin menoleh. Aku mau sampai. Bu, kehidup yang gak bikin aku takut buka rekening. Bu Ratna tersenyum tipis, meski matanya berkaca. Tengah malam, Karin menerima pesan dari Dimas. Soal aset, kita bahas nanti. Tapi kamu jangan macam-macam bawa-bawa usaha. Itu murni kerja kerasku. Karin membaca tanpa emosi meledak. Dulu kalimat seperti itu bisa membuatnya menangis semalaman. Sekarang hanya terasa seperti konfirmasi terakhir. Ia tidak membalas. Sebagai gantinya, ia membuka aplikasi pencarian ruko kecil di luar kota yang tadi ia lihat. Ada satu kios sederhana dekat pasar. Murah, ramai, tidak mewah. Jarinya berhenti di tombol, hubungi. Ini kecil. Ini berisiko. Ini bisa gagal. Tapi ini miliknya. Karin menarik napas panjang dan menekan tombol itu. Pesan terkirim ke pemilik kios. Dan untuk pertama kalinya, langkahnya bukan reaksi atas Dimas, melainkan pilihan untuk dirinya. Namun di sudut hatinya, tetap ada tekanan baru. Bagaimana jika ia salah hitung? Bagaimana jika ia tidak sekuat yang ia kira? Koper tetap terbuka di lantai. Hidupnya juga. Dan keduanya menunggu diisi dengan keputusan yang tidak bisa ditarik kembali. Pagi di kota barunya selalu datang dengan suara roda gerobak dan sapaan pedagang yang saling mengenal. Karin sudah hafal ritmenya. Ia membuka kios kecilnya sebelum matahari benar-benar tinggi, menggulung pintu besi dengan napas yang kini lebih ringan dibanding bulan-bulan pertama. Kios itu sederhana, menjual makanan ringan rumahan dan minuman kemasan yang ia kemas ulang dengan merek kecil buatannya sendiri. Tidak besar, tidak mencolok, tapi rapi. Semua tertata sesuai catatan yang ia buat sendiri. Stok, pemasukan, pengeluaran. Tidak ada angka yang disembunyikan, bahkan dari dirinya. Namun setiap kali menulis angka di buku kas, bayangan dokumen utang Dimas sempat melintas. Bukan lagi sebagai luka terbuka, melainkan sebagai pengingat sunyi bahwa kejujuran dalam angka bisa menyelamatkan hidup. Seorang pelanggan tetap, ibu-ibu penjual sayur di pasar, mampir seperti biasa. Teh botolnya 2. Ya, Karin. Yang kemarin enak, katanya ramah. Karin tersenyum tulus. Senyum yang dulu terasa berat. Siap, Bu. Yang rasa lemon. Iya. Kamu cepat hafal selera orang. Karin tidak menjawab, tapi dalam hati ia tahu. Mengingat hal kecil tentang orang lain terasa mudah setelah lama diabaikan oleh orang terdekat. Siang hari, ponselnya bergetar. Panggilan video dari Rina. Karin menggeser layar, memperlihatkan rak dagangan. Lihat, sekarang sudah nambah varian. Rina bersiul kagum. Ini bukan nambah, ini berkembang. Foto produkmu yang kemarin laku keras. Banyak yang tanya kirim luar kota. Rina memang sejak awal membantu memasarkan secara online. Bukan sekadar memposting, tapi mengajari Karin cara membaca respons pasar, jam ramai, dan pentingnya membalas pesan dengan cepat. Aku kirim template balasan pelanggan. Ya, biar kamu nggak capek ngetik ulang, kata Rina. Karin mengangguk. Kadang aku takut ini cuma fase ramai sebentar. Takut boleh. Tapi datamu naik terus.
Karin, itu bukan perasaan, itu fakta. Karin terdiam sejenak. Dulu ia hidup dari keyakinan orang lain. Sekarang ia belajar percaya pada data dan usahanya sendiri. Namun di balik rasa bangga kecil itu, ada kegelisahan lain. Berkembang berarti butuh stok lebih. Stok lebih berarti modal lebih. Modal lebih berarti risiko. Setelah menutup telepon, Karin membuka catatan. Ia menghitung kemungkinan menambah produksi. Angkanya masuk akal, asal penjualan stabil. Kata asal membuat dadanya mengencang. Sore hari, hujan turun tiba-tiba. Pasar lebih sepi. Karin duduk di dalam kios, mendengar suara rintik di atap seng. Waktu-waktu seperti ini dulu membuatnya cemas berlebihan. Sekarang ia mencoba memandangnya sebagai bagian dari ritme usaha. Ia mengambil ponsel dan melihat ulasan pelanggan di toko online-nya. Banyak yang puas. Beberapa memuji rasa dan kemasan. Satu komentar membuatnya berhenti. Jarang nemu penjual yang jujur soal stok dan pengiriman. Semoga usahanya berkah. Jujur. Kata itu terasa seperti sesuatu yang dulu ia perjuangkan sendirian dalam pernikahan. Kini kata itu menjadi nilai jual usahanya. Karin menyadari sesuatu pelan-pelan tumbuh di dalam dirinya. Percaya diri. Bukan yang keras atau pamer, tapi keyakinan tenang bahwa ia mampu berdiri tanpa bergantung pada janji siapapun. Untuk pertama kalinya setelah lama, ia membayangkan masa depan tanpa bayangan Dimas di dalamnya. Bukan dengan marah. Bukan juga dengan rindu. Hanya netral. Dan netral itu melegakan. Menjelang malam, Bu Ratna menelepon menanyakan kabarnya. Capek? Tanya ibunya. Capek, tapi capek yang jelas hasilnya, jawab Karin. Bu Ratna terdengar lega. Selama kamu tahu untuk apa capeknya, itu bukan beban. Setelah telepon ditutup, Karin kembali melihat catatan angka. Ia sampai di satu keputusan. Jika ingin naik kelas, ia perlu alat produksi tambahan. Bukan mahal sekali, tapi tetap menguras tabungan. Tangannya menggantung di atas kalkulator. Di kepalanya muncul dua suara. Satu berkata, aman saja dulu. Satu lagi berkata, bertumbuh butuh berani. Ia teringat dirinya yang dulu berani menjual perhiasan, tapi demi orang lain. Sekarang keberanian itu diuji lagi, tapi untuk dirinya sendiri. Perbedaannya terasa besar. Akhirnya, Karin membuka aplikasi toko peralatan usaha. Ia memasukkan mesin sealer yang lebih baik ke keranjang. Jarinya tidak langsung menekan bayar. Ini bukan soal alat. Ini soal melangkah lebih jauh dari zona aman yang baru ia bangun. Hujan di luar mereda. Pasar mulai sunyi. Karin menarik napas panjang. Lalu ia menekan tombol pesan sekarang. Detik berikutnya, jantungnya berdebar keras. Bukan karena takut kehilangan orang, melainkan takut gagal menjaga sesuatu yang akhirnya ia bangun sendiri. Dan disitulah tekanan barunya lahir. Bagaimana jika usahanya tumbuh lebih cepat dari kemampuannya mengelola? Kios kecil itu tetap sederhana. Tapi untuk pertama kalinya, mimpi di dalamnya terasa benar-benar miliknya. Dan itu membuat setiap risiko terasa lebih nyata. Karin masih mengingat bunyi notifikasi pembelian mesin sealer seminggu lalu. Setiap kali alat itu merekatkan plastik kemasan dengan rapi, ada rasa puas kecil yang tidak bisa dibeli dengan pujian siapapun. Ia sedang menempelkan label pada pesanan ketika ponselnya bergetar di meja. Nomor tak dikenal. Biasanya ia biarkan. Tapi entah kenapa, kali ini ia angkat. Halo. Beberapa detik hening. Lalu suara yang sangat ia kenal, meski terdengar lebih berat. Karin, ini aku. Tangannya berhenti menekan label. Dimas. Ada waktu ketika hanya mendengar suara itu bisa membuat dadanya penuh harap atau marah. Sekarang yang datang justru kewaspadaan. Ada apa? Tanyanya datar. Dimas tidak langsung menjawab. Kamu pindah ke kota mana sekarang? Pertanyaan itu membuat alis Karin berkerut. Kenapa tanya begitu?
Cuma, mau tahu kabarmu. Karin melihat deretan paket di depannya. Hidupnya terasa nyata di sini, tidak menggantung. Kalau cuma kabar, lewat pesan juga bisa. Dimas menarik napas di ujung sana. Karin, usahaku lagi sulit. Nada suaranya berbeda. Bukan nada percaya diri seperti dulu. Ada retak kecil di sana. Karin tidak menanggapi. Ia menunggu. Beberapa klien besar berhenti. Pembayaran macet. Utang lama jatuh tempo. Lanjut Dimas pelan. Karin menelan ludah. Tapi suaranya tetap tenang. Bukannya bisnismu sudah kuat. Kalimat itu tidak sarkas. Hanya fakta yang dulu selalu Dimas yakini. Dimas terdengar tak nyaman. Pasar lagi jelek. Karin tahu itu bukan seluruh cerita. Tapi ia tidak mengejar. Itu bukan lagi tanggung jawabnya. Aku lagi kerja. Dimas. Kalau tidak penting. Penting. Potongnya cepat. Aku cuma mau tahu kamu di mana. Pertanyaan itu terasa bukan sekadar ingin tahu. Lebih seperti mencari pegangan. Aku baik-baik saja, jawab Karin singkat. Lalu ia menutup telepon sebelum pembicaraan berubah arah. Tangannya sedikit gemetar saat kembali menempel label. Bukan karena rindu, tapi karena masa lalu seperti mencoba mengetuk pintu yang sudah ia tutup. Sore harinya, Rina mengirim pesan. Dim, suamimu dulu, barusan hubungi aku. Karin membaca 2 kali. Kenapa? Balasnya. Dia tanya kamu pindah kemana. Nadanya panik. Aku nggak kasih alamat. Cuma bilang kamu lagi fokus usaha. Karin menghela napas lega. Terima kasih. Beberapa menit kemudian, Rina menelepon. Karin, aku dengar dari kenalan, beberapa supplier Dimas belum dibayar. Itu sudah jadi omongan di lingkaran bisnis. Karin menutup kios sebentar lebih awal hari itu. Ia duduk di bangku kecil dalam kiosnya. Hatinya tidak senang mendengar Dimas jatuh. Tapi juga tidak ingin terseret lagi. Aku kasihan. Rin. Tapi aku juga ingat dia dulu ke kamu gimana. Kata Rina hati-hati. Aku nggak dendam. Jawab Karin pelan. Tapi aku juga nggak bisa jadi tempat jatuhnya dia. Kalimat itu keluar begitu saja. Tapi terasa seperti batas yang baru saja ia sadari. Di kota lain, jauh dari Karin, Dimas berdiri di ruko Pak Surya dengan wajah tegang. Meja kerja penuh map tagihan. Pak Surya menutup satu map dan menatapnya lurus. Dimas, saya sudah bantu toleransi pembayaran 2 kali. Saya juga pernah tutup kekuranganmu ke supplier. Tapi saya bukan penyangga bisnismu. Dimas mengusap wajah. Ini cuma fase. Pak Surya menggeleng. Fase itu kalau ada rencana keluar. Ini kamu gali lubang baru buat tutup lubang lama. Kalimat itu menampar harga diri Dimas. Sekarang bukan soal gengsi. Tanggung jawab itu ke orang-orang yang kamu ajak kerja. Lanjut Pak Surya tegas. Dimas diam. Untuk pertama kalinya, ia tidak punya jawaban cepat. Saran saya satu. Kata Pak Surya akhirnya. Berhenti pura-pura kuat. Selesaikan kewajibanmu. Kalau perlu, minta bantuan dengan jujur. Kata minta bantuan terasa pahit di telinga Dimas. Dan anehnya, wajah Karin terlintas. Bukan Karin yang menangis. Tapi Karin yang dulu menyerahkan perhiasannya tanpa diminta. Malam itu, Karin sedang menghitung stok ketika pesan masuk dari nomor baru. Saya dapat alamat kios kamu dari Pak Surya. Kita perlu bicara. Jantungnya berdetak lebih keras. Pak Surya, berarti Dimas benar-benar mencari. Ia membaca ulang pesan itu. Tidak ada sapaan. Tidak ada basa-basi. Hanya kebutuhan. Karin melihat sekeliling kiosnya. Rak kecil, mesin sealer, catatan rapi. Semua ini dibangun dari keputusan-keputusan hati-hati. Masa lalu kini berdiri di luar pintu, mengetuk tanpa izin. Ia bisa mengabaikan. Ia bisa menjawab. Keduanya punya konsekuensi.
Lama ia menatap layar. Lalu ia mengetik satu kalimat pendek. Kita bisa bicara. Tapi hanya soal urusan jelas. Bukan pribadi. Ia belum menekan kirim. Di kepalanya muncul kemungkinan baru. Jika Dimas datang, hidupnya yang tenang bisa terguncang lagi. Tapi jika ia terus menghindar, bayang-bayang itu mungkin tak pernah selesai. Jarinya akhirnya bergerak. Pesan terkirim. Dan di detik itu, tekanan batin baru muncul. Bukan takut pada Dimas, melainkan takut apakah dirinya benar-benar sudah cukup kuat menghadapi orang yang dulu bisa meruntuhkannya hanya dengan satu kalimat. Pesan yang Karin kirim semalam masih terasa menggantung di udara kiosnya pagi itu. Ia datang lebih awal dari biasa, membuka pintu besi sambil menyiapkan diri, bukan untuk pelanggan, tapi untuk kemungkinan. Ia memilih meja kecil di sudut kios tetap rapi. Bukan karena ingin terlihat berhasil, tapi karena tempat ini adalah wilayahnya. Di sini ia tidak lagi tamu dalam hidupnya sendiri. Sekitar 1 jam setelah pasar mulai ramai, seorang pria berhenti di depan kiosnya. Tidak langsung masuk. Seperti orang yang sedang memastikan dirinya tidak salah tempat. Karin mengenali cara berdirinya lebih dulu daripada wajahnya. Dimas. Wajahnya tampak lebih kurus. Kemejanya rapi, tapi tidak lagi memancarkan percaya diri berlebih seperti dulu. Ada kelelahan di matanya yang tidak bisa disembunyikan oleh senyum formal. Karin tidak menyambut hangat, tapi juga tidak dingin. Ada yang bisa dibantu? Tanyanya seperti ke pelanggan biasa. Dimas mengangguk kecil, lalu masuk. Kita bisa bicara sebentar. Karin menunjuk bangku plastik di depan meja. Bicara saja. Aku tetap kerja. Kalimat itu batas pertama. Ia tidak menutup kios, tidak memberi ruang khusus. Dimas kini hanya salah satu urusan di antara banyak. Beberapa detik Dimas terlihat mencari kata. Aku nggak akan muter-muter. Aku butuh bantuan modal. Langsung. Tanpa hiasan. Tangan Karin tetap bergerak menata barang. Untuk nutup utang jatuh tempo dan muter usaha lagi. Karin menatapnya sekarang. Berapa? Dimas menyebut angka. Cukup besar untuk ukuran usaha kecil. Cukup kecil untuk ukuran bisnisnya dulu. Ironis. Aku salah hitung, Karin, katanya kemudian, suaranya lebih rendah. Aku kira arus kas bakal nutup semua. Ternyata klien mundur, supplier nahan barang. Karin mendengarkan tanpa menyela. Ia tidak menikmati penjelasan itu, tapi juga tidak merasa menang. Hanya seperti mendengar laporan cuaca. Aku tahu aku banyak salah, lanjut Dimas. Aku terlalu yakin bisa sendiri. Karin menunggu satu kalimat yang dulu selalu ia harapkan. Pengakuan tentangnya. Tentang bagaimana ia disingkirkan. Tapi kalimat itu tidak datang. Dan anehnya, ia tidak lagi membutuhkannya. Aku nggak campur hidup lagi, Dimas, katanya tenang. Dimas mengangkat kepala. Aku nggak minta balikan. Aku juga nggak bicara soal itu. Karin akhirnya duduk di kursinya. Dulu aku masuk ke bisnismu sebagai istri. Tanpa batas. Tanpa perjanjian. Tanpa perlindungan. Hasilnya kamu tahu. Dimas menunduk. Kalau sekarang kamu datang ke aku, itu bukan sebagai suami. Bukan juga sebagai orang yang pernah aku tolong. Tapi sebagai orang yang butuh dana. Nada suaranya tidak keras, tapi tegas. Apa artinya? Tanya Dimas pelan. Artinya, satu-satunya kemungkinan bantuan adalah relasi bisnis profesional. Ada perjanjian tertulis. Ada skema pengembalian. Ada jaminan jelas. Dimas terlihat tidak langsung nyaman. Kamu nggak percaya aku? Karin hampir tersenyum kecil. Ini bukan soal percaya. Ini soal sistem. Kalimat itu sesuatu yang dulu tidak pernah ia katakan. Dulu ia bicara perasaan. Sekarang ia bicara struktur. Aku nggak punya dana sebesar itu sekarang, lanjut Karin jujur.
Usahaku masih bertumbuh. Wajah Dimas sedikit jatuh. Harapan praktisnya retak. Tapi aku bisa jadi penghubung ke investor kecil atau koperasi mitra. Dengan catatan semua transparan, tambah Karin. Dimas diam lama. Jadi kamu nggak mau bantu langsung? Aku bantu sesuai kapasitas dan batas, jawab Karin. Untuk pertama kalinya, posisi mereka terasa benar-benar berubah. Dulu Dimas yang menentukan arah. Sekarang Karin yang menentukan syarat. Seorang pelanggan datang membeli minuman. Karin melayani dengan biasa. Momen itu seperti penegasan. Hidupnya tidak berhenti hanya karena Dimas ada di ruangan. Setelah pelanggan pergi, Dimas berdiri. Kamu berubah. Karin mengangguk. Iya, karena aku pernah hancur. Tidak dramatis. Hanya fakta. Dimas tidak marah. Tidak membela diri. Hanya terlihat seperti orang yang menyadari beberapa pintu memang tertutup permanen. Aku pikir kamu bakal nolak total. Katanya, aku nolak mencampur hidup, bukan nolak jadi manusia. Kalimat itu membuat Dimas tak bisa membalas. Akhirnya ia mengangguk kecil. Kalau ada info investor, kabari aku. Karin hanya mengiyakan. Dimas pergi tanpa menoleh lagi. Tidak ada adegan besar. Tidak ada penyesalan diucapkan keras. Hanya dua orang yang kini berdiri di jalur berbeda. Menjelang sore, Karin menatap buku kasnya. Angkanya sehat, tapi belum kuat untuk gegabah. Ia membuka kontak lama, daftar komunitas UMKM yang pernah ia ikuti. Di sana ada satu nama pengelola dana bergulir kecil untuk usaha mikro. Aman, tapi selektif. Ia tahu jika ia merekomendasikan Dimas, namanya ikut jadi pertaruhan. Jika Dimas mengulang pola lama, reputasinya bisa ikut rusak. Jarinya menggantung di atas layar. Ini bukan lagi soal Dimas. Ini soal batas baru yang sedang ia bangun. Akhirnya ia mengetik pesan ke pengelola dana itu, menanyakan syarat pengajuan, tanpa menyebut nama Dimas dulu. Pesan terkirim. Keputusan kecil, tapi berisiko. Membantu dari jauh tetap membuka celah keterlibatan. Karin menutup kios saat matahari turun. Hatinya tenang, tapi tidak sepenuhnya ringan. Tekanan batin barunya muncul pelan. Apakah membantu secara profesional tetap akan menyeret emosinya nanti? Ia tidak tahu. Tapi kali ini, jika jatuh, ia tahu di mana batas lantainya. Dan itu membuatnya sedikit lebih berani melangkah ke episode berikutnya dalam hidupnya. Pagi itu kios Karin lebih ramai dari biasanya. Pesanan daring menumpuk sejak subuh. Dan dua pelanggan sudah menunggu sebelum pintu besi benar-benar terbuka. Ia bergerak cepat tapi teratur. Mengecek daftar kirim, memastikan segel kemasan rapi, mencatat setiap transaksi. Di sela kesibukan itu, ponselnya menyala. Pesan dari Dimas. Terima kasih untuk kontak investornya. Mereka mau dengar rencanaku. Apapun hasilnya, aku hargai bantuanmu. Karin membaca tanpa perubahan wajah. Pesan itu tidak membuatnya bahagia, juga tidak menyakitinya. Rasanya seperti menerima kabar dari seseorang yang pernah tinggal di rumah lama yang sudah ia jual. Ia membalas singkat. Semoga lancar. Pastikan semua jelas dan tertulis. Tidak ada emotikon. Tidak ada basa-basi. Sebuah titik yang menutup kalimat, bukan membuka percakapan. Ia lalu kembali bekerja. Dan untuk pertama kalinya, pikirannya tidak tertinggal di pesan itu. Siang hari, Rina menelepon sambil tertawa kecil. Aku lihat tokomu di tag pelanggan lagi. Katanya pengirimanmu paling rapi. Karin tersenyum sambil menata rak. Rapi itu murah, tapi dampaknya mahal. Rina terdiam sebentar, lalu berkata pelan, kamu beda sekali sekarang. Karin tidak menolak. Mungkin aku cuma kembali jadi diriku sebelum terlalu sibuk jadi penopang orang. Rina tahu cerita lengkapnya. Bagaimana Karin dulu rela menjual perhiasan, menahan curiga, menelan kecewa.
Ia juga tahu proses bangkit Karin tidak dramatis, tapi melelahkan. "Kamu masih marah sama dia?" tanya Rina hati-hati. Karin memikirkan itu sungguh-sungguh. "Enggak. Marah itu mengikat. Aku cuma selesai." "Selesai." Kata itu ringan diucapkan, tapi butuh perjalanan panjang untuk sampai. Sore menjelang, hujan turun tipis. Pasar tetap hidup, hanya ritmenya melambat. Karin berdiri di depan kiosnya, memandang deretan orang yang datang dan pergi. Ada yang hanya melihat-lihat, ada yang kembali karena suka, ada yang merekomendasikan ke temannya. Dulu ia merasa nilai dirinya diukur dari seberapa besar ia bisa mendukung suami. Sekarang ia melihat sesuatu yang berbeda. Orang datang karena kualitas usahanya, bukan karena statusnya sebagai istri siapa. Ia teringat kotak perhiasan lamanya. Ingatan itu tidak lagi menusuk. Perhiasan itu pernah ia anggap simbol keamanan. Ternyata yang lebih aman adalah kemampuan menghasilkan. Ponselnya berbunyi lagi. Pesan dari Dimas. "Investor itu tanya banyak soal laporan keuangan. Dulu aku nggak pernah rapi. Sekarang aku baru sadar pentingnya." Karin membaca, lalu meletakkan ponsel tanpa membalas. Bukan karena dingin, tapi karena tidak perlu. Kesadaran Dimas bukan lagi tugasnya untuk menanggapi. Itu pelajaran Dimas sendiri. Menjelang tutup, Bu Ratna menelepon. "Ramai hari ini." "Alhamdulillah, Bu. Hampir habis stok." Terdengar senyum di suara ibunya. "Kamu kedengeran tenang." "Aku capek, tapi bukan capek yang bikin nangis," jawab Karin jujur. Bu Ratna diam sebentar sebelum berkata, "Perhiasan bisa hilang, uang bisa habis. Tapi kalau harga diri sudah kembali, itu bekal panjang." Kalimat itu membuat Karin menatap rak-raknya lebih lama. Semua di depannya memang sederhana. Tapi setiap rak adalah hasil keputusan sadar, bukan pengorbanan buta. Malam turun. Kios ditutup. Lampu dalam dimatikan satu persatu. Hanya satu lampu kecil tersisa di dekat meja kas. Karin duduk sebentar sebelum pulang. Kebiasaan barunya untuk mengevaluasi hari. Ia membuka buku catatan. Angka hari ini baik. Stabil. Sehat. Namun yang membuatnya diam bukan angka, melainkan perasaan yang menyertainya. Luka itu masih ada. Ia tidak berpura-pura lupa bagaimana rasanya disisihkan, dihapus dari cerita sukses yang ikut ia biayai. Tapi luka itu tidak lagi menganga. Ia seperti bekas jahitan, terlihat, tapi menutup. Ia sadar sesuatu. Jika dulu semua tidak terjadi, mungkin ia tetap menjadi orang yang takut bicara soal uang, takut menuntut kejelasan, takut berdiri sendiri. Rasa sakit telah memaksanya belajar hal-hal yang dulu ia hindari. Dalam sunyi kiosnya, ia mengakui pelan pada diri sendiri. Ia tidak menyesal menolong dulu. Yang ia sesali hanya menolong tanpa batas. Dan sekarang ia punya batas. Itu kemenangan yang tidak bisa dibeli. Sebelum benar-benar pulang, ia membuka ponsel dan menulis satu pesan singkat ke pengelola dana bergulir yang kemarin ia hubungi. "Terima kasih informasinya. Saya hanya merekomendasikan calon. Keputusan tetap di tangan Anda." Pesan itu sederhana, tapi menjadi garis terakhir antara hidup lama dan hidup barunya. Ia tidak lagi menjadi penyelamat siapapun. Ia hanya menjadi penghubung. Jika mampu. Karin lalu berdiri, mematikan lampu terakhir, dan menutup pintu kios. Di pantulan pintu besi, ia melihat dirinya. Tanpa perhiasan mahal, tanpa status istri pengusaha, tanpa janji siapapun. Tapi matanya tenang. Ia tahu luka itu tidak hilang. Namun kini luka itu menjadi fondasi, bukan beban. Dan untuk pertama kalinya, masa depan tidak terasa menakutkan. Hanya terasa luas. Karin melangkah pulang dengan satu keputusan kecil yang dulu tak pernah berani ia ambil. Besok, ia akan mendaftar merek usahanya secara resmi atas namanya sendiri. Bukan keputusan besar, tapi simbol bahwa hidupnya kini benar-benar miliknya. Cerita cintanya mungkin retak,
Namun hubungannya dengan dirinya sendiri akhirnya utuh. Like kalau kamu percaya harga diri lebih berharga dari harta. Komen dari kota mana kamu membaca cerita ini dan pelajaran apa yang paling kena di hati.